Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kelompok terakhir yang buat materi KWN kali ini akan membahas tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia. Nah, materi ini tuh terangkum dalam bab 9 ya. Oke, jadi di kelompok kita kali ini, kelompok terakhir buat presentasi, kelompok 12, dengan anggota Fiona Dwi, saya sendiri dengan NPM 277, dan nanti akan dilanjutkan oleh Ama Fiska dengan NPM 008, dan terakhir adalah Maulid Rido dengan NPM 261. Oke, langsung aja ya kita bahas di materi pertama itu apa sih ketahanan nasional dan bela negara. Oke, jadi penjelasannya ketahanan nasional. Dari satu katanya dulu nih ketahanan. Ketahanan juga berasal dari kata dasar tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak menyerah. Selanjutnya yaitu nasional. Ini berasal dari kata dasar nation, yang artinya itu bangsa sebagai pengertian politik. Nah, kalau misalnya disatuin ketahanan nasional, ini tuh memiliki arti secara etimologi yaitu berarti mampu, kuat, tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian yang politik. Nah, gagasan pokoknya ini yaitu negara ini dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya bila memiliki ketahanan nasional di dalamnya. Nah, wajah ketahanan nasional di Indonesia ini terangkum jadi 3, yaitu sebagai konsepsi atau doktrin, yang mana artinya ini dipengaruhi oleh aspek alamiah dan aspek sosial. Nah, selanjutnya yaitu sebagai kondisi. Jadi artinya ini dapat berubah, naik atau turun, tidak bersifat statis ya karena dia sesuai kondisi ya, fleksibel begitu. Yang terakhir adalah sebagai strategi, cara atau pendekatan. Nah, ini tuh berarti dari aspek alamiah dan aspek sosial digunakan untuk diperhitungkan dalam mencegah ancaman yang akan datang ke negara kita. Oke, ada lagi nih ketahanan nasional berlapis. Nah, jadi Indonesia ini memegang asas ketahanan nasional berlapis, bisa dilihat di PowerPoint-nya. Ada pie chart di sana, yang ada lapisan-lapisannya dari luar sampai terdalam. Nah, ketahanan nasional berlapis ini artinya itu ketahanan nasional yang kondisinya itu kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa yang nggak bakal terwujud nih kalau misalnya tidak dimulai dari lapisan yang paling bawah. Makanya ada lapisan-lapisannya dari yang terdalam sampai yang terluar. Nah, ketahanan nasional berlapis ini mencakup aspek kehidupan atau bidang dalam pembangunan, misalnya ketahanan pangan, energi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Hal ini penting, ketahanan nasional tidak saja berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban saja, melainkan berhubungan dengan aspek kehidupan bangsa, termasuk aspek penyelenggaraan negara dan pemerintah negara. Bela negara juga diperlukan untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara dan merupakan panggilan sejarah. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sumber historis. Gagasan ketahanan nasional bermula awal 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat, sekarang berubah menjadi Sekolah, Staf, dan Komando Angkatan Darat atau yang biasa disingkat dengan Sisbud. Sumber sosiologis. Mencakup pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, teknologi, dan lain-lain. Dan yang paling menonjol adalah faktor teknologi dan kebudayaan. Sumber politik. Alasan Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi ideologi komunis adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Sejarah membuktikan konsep ketahanan nasional mampu menangkal ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa.
Hal ini terbukti saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965 dan menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional. Ada 3 cara pandang untuk melihat ketahanan nasional, yang dimana saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi, dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dapat dicapai dengan kemampuannya. Bela negara, apa sih bela negara itu? Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional Indonesia. Bela negara sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan juga bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara secara non-fisik yaitu dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Ya, jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Ya, jadi itu aja. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.